Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid kelas 7? Hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Dalam bilangan ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat dan bilangan pecahan, membandingkan bilangan, dan operasi bilangan. Kali ini kita akan membahas operasi yang bilangan bulat. Yang pertama, mengurutkan bilangan. Jika kalian di SD, kalian sudah disuguhin dengan gambar ini. Ini merupakan gambar garis bilangan. Yang kita ketahui bahwa semakin ke kanan garis bilangan, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Semakin ke kiri, maka bilangan tersebut semakin kecil. Begitu juga dengan garis bilangan pecahan. Semakin ke kanan, maka pecahannya bernilai semakin besar. Semakin ke kiri, maka semakin kecil, atau ke kanan semakin positif, yang ke kiri semakin negatif. Kalau kita mengenal urutan bilangan ini, tentunya ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam penggunaan termometer. Yang kita ketahui bahwa semakin ke atas, maka suhunya ditunjukkan dengan angka besar. Semakin ke bawah, maka suhunya ditunjukkan dengan angka yang lebih kecil. Dalam urutan bilangan ada urutan naik maupun urutan turun. Urutan naik artinya kita akan mengurutkan bilangan tersebut dari bilangan dengan nilai terkecil menuju ke nilai yang terbesar. Contoh, ada angka 2, 4, 6, 8. Yang kecil 2 dan seterusnya. Kalau pecahan 0,25, 3/4, 1/2, 2. Kalau urutan turun berarti dari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Contoh 0, -1, -2, -3, -4. 75%, setengah, 0,2, dan -1. Contoh soal. Yang pertama, berilah tanda kurang dari atau lebih dari soal berikut. Nah, untuk yang soal seperti ini, disuruh untuk membandingkan 3/4 dengan 5/7 itu lebih besar mana? Cara pertama bisa kalian samakan dulu penyebutnya, atau cara yang paling cepat adalah mengalihkan silang. Kalikan 3 dengan 7, 4 dengan 5, maka diperoleh di sini 21, di sini 20, maka yang jelas yang lebih besar adalah yang sebelah sini, maka tanda ini ditaruh di sebelah sini. Hasilnya adalah 3/4 lebih dari 5/7. Berikutnya 2019 per 2020 dibandingkan dengan 2020 per 2021. Ya, sama caranya, kita kalikan silang, maka didapatkan hasil yang lebih besar adalah yang sebelah sini, maka yang lebih besar adalah 2020 per 2021. Sekarang yang nomor 2, jika KLM adalah bilangan bulat negatif dan Z adalah bilangan bulat positif, tentukan manakah nilai bilangan yang terbesar. Maka kita contohkan terlebih dahulu untuk mengira atau menentukan manakah yang lebih besar. Nah, yang lebih besar pastilah Z. Kenapa? Karena Z adalah bilangan bulat positif yang sudah ditunjukkan tadi di garis bilangan, maka bilangan yang semakin kanan yang semakin positif nilainya semakin besar. Yang kalau kiri nilainya semakin kecil. Kalau misalnya ada 1 dengan negatif 123, otomatis yang lebih besar adalah 1. Yang nomor 3, jika ABCD bilangan bulat negatif dan K elemen bilangan bulat negatif, manakah nilai bilangan terbesar? Nah, kalau yang nomor 3 kita misalkan dulu. Bisa jadi ABCD lebih besar dari K elemen N, atau bisa jadi juga K elemen N lebih dari ABCD. Misal, ABCD lebih besar dari K elemen N. Jika bilangan ABCD yang A ini negatif, namun lebih mendekati ke 0. Misalnya negatif 1234. Sedangkan yang K elemen adalah negatif
2000 kayak gitu, maka otomatis yang lebih besar adalah ABCD. Sedangkan kalau yang lebih dari adalah KLMN, maka otomatis bilangan negatif ini yang lebih mendekati ke 0. Misalnya negatif 1000, sedangkan yang ABCD adalah negatif 1001. Bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan asli atau positif. Dalam operasi bilangan bulat, sudah kalian pelajari ketika di SD. Yang pertama yakni tentang penjumlahan. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalau kalian sudah tahu sifat penjumlahan, ada asosiatif, komutatif, dan seterusnya yang sudah kalian pelajari di SD, maka di sini saya hanya menekankan bagaimana prinsip mengetahui konsep penjumlahan dengan cepat. Yang perlu kalian ingat bahwa operasi bilangan bulat itu ada angka negatif dan angka positif. Maka jika kalian mendapati kalau angka positif ditambah angka positif, maka tinggal menambahkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Sedangkan kalau negatif 5 ditambah 5, itu jawabannya 0. Bagaimana? Nah, ini adalah contohnya. Misal ada angka 5 ditambah negatif 5. Kita mempunyai 5 adalah diilustrasikan dengan cat yang berwarna penuh. Piring dengan cat berwarna penuh. Sedangkan negatif 5 disimbolkan dengan piring yang tidak memiliki cat. Sehingga kalau dia ditambah, otomatis cat itu akan tumpah semua ke piring yang kosong. Nah, karena tadi piringnya di bawah 5, kemudian ditambahin cat di atas 5, otomatis hasilnya jadi 0. Kalau misalnya ada negatif 5 ditambah negatif 5, kok bisa jadi negatif 10? Contohnya, misal ada piring kosong tanpa warna ada 5, piring kosong ada 5, ditambahkan, otomatis piring kosong yang tanpa warna tadi akan bertambah. Nah, tumpukannya akan bertambah sehingga jumlahnya tidak lagi 5, tapi negatif 10. Operasi bilangan bulat berikutnya yakni pengurangan, tidak jauh beda dengan penjumlahan. Namun di sini ada kaidah tertentu yang harus kalian pahami. Kalau 5 dikurangi 5 pastilah 0. Negatif 5 dikurangi 5 sama dengan negatif 10. Ini adalah ilustrasinya. Negatif 5 dikurangi 5 ini seperti yang tadi ya. Yang piring kosong warna tumpukan 5 ditambah dengan piring kosong tumpukan 5 ditambah sehingga piring kosong yang tanpa warna bertambah tumpukannya menjadi negatif 10. Sedangkan kalau negatif 5 dikurangi dengan negatif 5, ini perlu kalian pahami bahwa jika ada operasi dikurangi dengan tanda negatif, ini jadi dilebur ya. Jadinya operasi positif. Maka negatif 5 ditambah 5 hasilnya adalah 0. Ini ya sama ya. Kalau 5 dikurangi negatif 5, jawabannya 10. Operasi bilangan bulat berikutnya adalah perkalian. Sama di sini, kalau di SD sudah dipelajari tentang sifat-sifat perkalian. Ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif terhadap penjumlahan pengurangan. Di sini hanya menekankan bagaimana cara mengalihkan saja. Nah, di sini kalau positif kali positif hasilnya positif, negatif kali positif hasilnya negatif, positif kali negatif hasilnya negatif, sedangkan negatif kali negatif hasilnya positif. Atau lebih cepatnya, jika kalian mengalihkan dengan dua bilangan dengan sama-sama tandanya, maka hasilnya adalah positif, ini dan ini ya. Sedangkan kalau tandanya berbeda, satunya negatif, satunya positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, pertanyaannya,
Kalau ada 1234 kali 34, berapakah jawabannya? Ini bilangannya positif kali positif, pasti jawabannya positif. Caranya jangan pakai kalkulator ya, pakai perkalian susun. Di sini hanya mengingatkan ada banyak perkalian susun caranya, yang di sini saya kalikan satu-satu, pertama dengan satuan, kemudian dengan puluhan. 4 kali 4 16, 51. 3 kali 4 12, tambah 1 13. 2 kali 4 6, 8, tambah 1 tadi 9. 1 kali 4 4, dan seterusnya. Terus kemudian 1234 kan kalian kalikan 3, hasilnya adalah 3702. Kemudian ditambah pelan-pelan. Oh ya, setelah dikalikan dengan satuan, dikalikan dengan puluhan, tempatnya maju satu satuan ya. Jadinya jawabannya adalah 41.956. Operasi bilangan bulat berikutnya adalah pembagian. Sama prinsipnya dengan perkalian, jika sama tanda maka hasilnya adalah positif. Kalau berbeda tanda dibagi, hasilnya negatif. Contoh ini ada positif dibagi positif, pasti hasilnya positif. Caranya bagaimana? Caranya dengan pembagian susun ya. Kalau tadi perkalian susun, sekarang pembagian susun. Nah, di sini banyak nih yang masih belum bisa. Bagaimana sih caranya membagi ini tanpa kalkulator? Kita ambil dulu satu angka 4 dibagi 34, bisa enggak? Oh, tidak bisa. Maka kita pakai 41. 41 bagi 34 otomatis 1 ya. 1 kembalikan ke sini adalah dikali. 1 kali 34 34. Kemudian kalian kurangi, 41 dikali 34 adalah 7. Kemudian 9 turun karena 7 dibagi 34 tidak bisa. 34 kali berapa yang mendekati 79 adalah kali 2, 68 ya. 2 kali 34 68, turun 11 dibagi 34 tidak bisa, maka 5 turun. 115 dibagi 34 adalah 3 kali 34 adalah 102. Kemudian 115 dikurangi 102 adalah 13 tidak bisa dibagi 34, maka 6 turun. 136 dibagi 34 adalah 4, maka jawabannya adalah 1234. Operasi campuran. Di sini disuguhin semua nih operasi dari yang kita pelajarin, dari tambah, kurang, kali, bagi. Nah, yang perlu ditekankan di operasi campuran adalah kerjakan dari operasi yang paling kuat. Apa operasi yang paling kuat? Jika ada tambah, kurang, kali, bagi, maka operasi kuat adalah kali dan bagi. Jika sama-sama kuat, maka kerjakan dari yang paling depan. Maka ini kerjakan dulu yang perkalian. Yang depan ditulis dulu biasa. 60 kali minus 3 adalah minus 180 dibagi 2. Selanjutnya yang pembagian. Minus 180 dibagi 2 adalah minus 90. Nah, ketika ketemu dikurang ditambah, maka ini sama kuat. Menurut yang dikerjakan adalah yang di depan. Ingat, minus 20 dikurangi 40 ya. Bukan 20, tetapi negatif 60 ditambah negatif 90 sama dengan negatif 150. Jika lupa, silakan dilihat lagi sebelumnya ya. Sudah dijelaskan bagaimana kok bisa seperti ini penjumlahannya. Selanjutnya cara yang kedua. Sama, di sini disuguhkan ada operasi kurang, bagi, dan kali. Manakah yang dikerjakan duluan? Yang operasi kuat, yang di depan, yakni bagi. Maka tulis dulu yang ini. 13 dikurangi negatif 18. Di ini kok jadi tambah ya? Coba kita lihat. Negatif 150 dibagi negatif 15. Negatif dibagi negatif kan positif. Maka jawabannya adalah ditambah 10. Dikali negatif 3. 13 dikurangi negatif 18. Ini operasi yang kuat didulukan adalah negatif 30. Operasi yang kuat adalah kurang ya, karena di depan sendiri. Dulukan jadi 31 tambah negatif 30, jawabannya adalah 1.